Ya, oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Azhari dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Oke, kita benerin dulu ini sedikit. Oke. Pada kesempatan kali ini adalah episode ke-6 dari MTHI Talks gitu ya. Kemarin kita udah cerita panjang lebar mengenal MTHI itu apa, servisnya apa aja, jasanya apa, ya bagaimana kita bisa bantu Bapak dan Ibu. Terus kita juga sudah ngobrol bagaimana sih konsep terapi itu, terus umur berapa paling muda dan sebagainya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa searching kembali si IG live kita di MTHI Indonesia gitu ya. Udah ada 5 episode. Nah, di awal ini saya bakal kasih sebuah materi singkat, nggak akan terlalu lama seperti biasanya. Tapi harapannya dalam kali ini, karena teman-teman Bapak dan Ibu udah kenal MTHI itu seperti apa, saya pengen ngasih poin-poin gitu ya, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mendapat manfaat maksimal dari apa yang MTHI offer gitu ya. Offer bahasa Indonesia apa ya? Tawarkan. Oke ya. Yuk, kita kasih judul. Pertemuan MTHI Talks kali ini akan punya judul adalah bagaimana membangun kapasitas energi yang mumpuni gitu ya. Maksudnya adalah pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih step-step dari awal banget yang perlu dijalani oleh seorang terapis energi, oleh seorang yang ingin melakukan self healing atau seorang yang ingin melakukan terapi pada orang lain. Nah, karena yang namanya terapi energi itu adalah sebuah keilmuan. Maksudnya apa? Ketika kita bilang ini sebuah keilmuan, berarti ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Dan ketika mempelajarinya, ada tahapan-tahapan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, teman rekan dan sahabat, bukan berarti ketika mendengar kata ini keilmuan tuh kayak mistis atau apa, enggak. Keilmuan itu artinya dia jelas konten materinya apa, bagaimana menyampaikannya juga jelas, ada tahapan-tahapan. Dan kami di MTHI sangat-sangat yakin, percaya, dan memang menjalankan bahwa terapi energi itu dan olah nafas adalah sebuah produk keilmuan gitu ya. Sehingga bisa dipelajari oleh siapa saja. Sehingga kita selalu membuat kurikulum itu dapat diikuti. Ya, jadi kita bikin kurikulum di MTHI itu bukan untuk orang yang berbakat. Kita selalu bilang, kita harus bikin sesuatu yang sangat sederhana, sehingga orang yang tidak punya dasar, sehingga orang yang beragam sekali background-nya, bisa mengikuti dan mendapatkan manfaat. Itu sudah komitmen dari lingkar kepelatihan di MTHI. Jadi kita akan selalu gitu ya, kalau ini susah, berarti gimana cara yang lebih gampangnya. Kalau ini ternyata miskom gitu ya, kita nyampeinnya A, ternyata keterima oleh peserta latihan itu berbeda, gimana kita buat itu lebih less gitu ya, lebih sedikit beresiko miskomnya. Nah, karena ini penting, karena MTHI itu kan ceritanya mau jadi jembatan keilmuan. Seperti lari, kalau ini estafet akan disampaikan pada pelari berikutnya. Kita perlu memastikan si tongkat estafetnya itu, barang yang disampaikannya itu tidak terlalu jauh dari original value-nya gitu. Ya, sehingga kita memang benar-benar bikin ya kalau bisa sesedikit mungkin mengalami perubahan, kira-kira gitu ya. Core-nya ya, intinya. Kalau bentuk mah bisa macam-macam. Oke, tidak berpanjang lebar, kita akan mulai ya. Oke. Judulnya adalah bagaimana kita membangun kapasitas energi yang mumpuni. Hari ini kita akan spesifik ngobrol di bagaimana kita menata sebuah latihan berdasarkan ilmu yang sudah
miliki, gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, ada kita melakukan sebuah latihan olah energi. Asumsinya kita belum pernah lihat energi, belum pernah merasakan energi. Energi itu sebuah yang abstrak banget buat kita. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pikiran kita itu terbuka, open mind. Jangan bilang enggak dulu, jangan bilang iya dulu. Udah netral aja. Ini ada sebuah materi namanya olah nafas, materi tentang olah energi, terapi energi. Saya nggak tahu apa-apa tentang ini, tapi saya bersedia untuk mengetahui lebih lanjut. Masalah setuju atau tidak, itu untuk belakangan. Gitu ya. Jadi bukan sekarang setuju atau tidak. Jangan sampai ini terapi energi. Enggak, saya nggak setuju. Belum dijelaskan, belum merasakan, belum menjalani, udah bilang nggak setuju dulu. Itu udah bikin mental block yang sangat tinggi. Orang-orang yang dari awal tidak setuju, maka tidak akan pernah berprogres gitu ya. Tidak akan pernah maju, prosesnya tidak akan maju gitu. Tidak akan ada proses di sana karena kita sudah blok dari awal. Nah, pada teman-teman kalau misalkan menemukan orang-orang yang misalkan nih saya nggak setuju nih terapi kayak gini gitu ya dari awal gitu ya, atau misalkan buat apa latihan gini, kalau dari awal orang yang ingin mungkin kita ingin sampaikan ini tidak setuju, maka berhenti saja kita gitu ya, tidak usah maksa. Karena ya tadi mental block adalah satu hal mendasar pertama yang harus kita atur dulu ya. Jadi yang pertama adalah tadi ulangi ya. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat diri kita sendiri open mind. Kita belum tahu, makanya kita ingin cari tahu. Setelah cari tahu, setelah merasakan dan tidak setuju, maka silakan berhenti. Tidak semua orang bisa cocok dengan terapi MTHI, tidak semua orang bisa cocok dengan olah nafas kita. Masih banyak alternatif lain, olah nafas lain yang lebih hebat, terapi lain yang lebih dahsyat gitu ya. Alternatif MTHI aja, terapi energi dari MTHI hanya sebuah alternatif di seekor ikan di lautan yang banyak banget ikan gitu ya. Silakan sukanya warna apa, kalau cari ikan mah ya, mau yang kuning, mau yang merah silakan, mau yang besarnya seperti apa silakan. Kita tidak pernah memaksa. Tuh. Ya. Jadi kalau kita yang ingin berlatih, maka tadi open mind dulu terhadap apapun yang disampaikan, terhadap apapun yang nanti akan diterima, gitu ya. Rasakan dulu, ikuti dulu, gitu ya. Jangan diblok dulu. Ini adalah sebuah proses penting yang sepertinya mudah, tapi kebanyakan orang itu tidak menyadari, sehingga dia nggak bisa nge-refresh, ngatur ulang mindsetnya, gitu. Kadang-kadang kita pelatih itu baru ngomong sedikit, instruktur baru ngasih sedikit, pertanyaan udah mengkonter gitu ya, kontra. Artinya biasanya orang-orang ini adalah teman-teman yang udah punya background sebelumnya. Bukan nggak boleh mengcounter, tapi kalau kita mengcounter terlalu awal, maka kita mengcounter sesuatu yang belum kita ngerti. Harusnya ngerti dulu, terima dulu, setelah itu baru counter. Disitulah nanti kita akan ada pendalaman. Pendalaman terjadi kalau kita sudah mengetahui secara lebih utuh sebuah topik. Kalau kita baru lihat kulitnya udah kita counter, ntar dulu bisa jadi kita mengcounter sesuatu yang tidak perlu, gitu ya. Misalkan ya, ini ada sebuah kotak gitu ya. Kita udah bilang, oh saya nggak suka kotak, bla 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 bla. Padahal di dalam kotak adalah sebuah bola. Which is, kita bisa jadi setuju dengan bola. Tapi karena dibawanya dalam sebuah kotak berwarna kuning, yang kita sukanya warnanya pink dan warnanya bulat gitu, jadi sesuatu yang nggak perlu sebetulnya. Padahal kalau udah dibuka sama kan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, take note, yang pertama teman-teman kalau mau berlatih adalah mindset diatur dulu, open mind. Ya, terima dulu. Dalam konteks kita hendak belajar. Tapi Kang, ini biasanya biasanya. Tapi Kang, gimana kalau ternyata yang diajarkan itu syirik, musyrik, penuh dengan kurafat gitu ya, penuh dengan praktek-praktek perdukunan gitu ya. Teman-teman sekalian,
Ini saya counter lagi. Ini udah pernah kita obrolin di episode sebelumnya. Tapi saya mau bilang begini. Pertama, kalau khawatir tentang itu adalah hal yang wajar. Berarti teman-teman ini seseorang sosok yang hati-hati. Which is very good. Harus selalu. Waspada itu penting. Maka tetaplah waspada dalam sepanjang jalan. Lihat prosesnya, rasakan prosesnya. Apakah ini sesuai dengan hati? Apakah ini melanggar rambu-rambu yang teman-teman punya? Jika pada suatu saat teman-teman misalkan latihannya via video, lihat YouTube di ujung sana, kemudian teman-teman berlatih terus merasa ini aneh nih. Kenapa ya kalau latihan di MTH ini setiap mau latihan saya harus potong ayam dulu misalkan. Setiap latihan saya harus pasang menyan dulu misalkan. Atau setiap latihan saya harus ngapain dulu. Yang aneh-aneh udah jelas misalnya teman-teman nggak setuju. Pada saat menemukan proses yang tidak setuju, melanggar norma-norma yang teman-teman punya, maka berhentilah, selesai gitu ya. It's okay gitu ya, nggak harus jadi terapis kok gitu ya. Itu ya, itu dilakukan waspada terus gitu ya. Sepengetahuan saya, pengalaman saya sih kayaknya tidak ada instruktur di MTHI yang punya syarat yang aneh-aneh gitu ya. Semuanya logis-logis aja. Misalkan contoh 2 jam sebelum latihan kalau bisa tidak makan dulu. Kenapa? Pencernaan itu memerlukan banyak energi sehingga ketika teman-teman latihan dengan perut yang penuh, satu, nafas kadang-kadang engap. Kalau misalkan latihannya berat kardio, teman-teman bisa mungkin pusing-pusing gitu ya. Dan energinya akan lebih terasa kalau misalkan kita tidak berlatih dengan kondisi perut kosong gitu ya. Kenapa? 1 jam setelah latihan jangan makan dulu juga. Minum boleh, makan jangan. Dengan alasan yang sama seperti tadi. Sehingga energi kita normal dulu, baru kita makan. Misalkan gitu ya. Syarat-syaratnya kan rata-rata semua sih masuk akal ya. Tidak aneh-aneh gitu ya. Oke. Terima kasih nih yang udah gabung. Ada beberapa orang di Facebook, ada beberapa orang di IG gitu ya. Kalau teman-teman di Facebook mungkin akan mengalami audio yang sedikit kecil. Itu masalah yang dari kemarin tidak bisa kita selesaikan. Walaupun udah pakai mic ya. Jadi akhirnya kita fokusin di yang IG. Kalau di IG ada 7 orang yang live gitu ya. Udah banyak yang dadah-dadahan tadi. Oke. Yuk balik yuk. Ya. Balik ke materi. 1 adalah open mind. Teman-teman, apa sih tips kedua ketika kita ingin membangun sebuah kompetensi energi yang cukup? Saya nggak bilang ini energinya harus melejit, melesat, dahsyat, sakti atau apa. Nggak, ini kita cukup aja. Ya. Ketika ada pasien kanker, kita cukup untuk nerapi kanker. Ketika ada pasien misalkan COVID, kita cukup untuk terapi COVID jarak jauh gitu ya. Kalau ada pasien yang sakitnya misalkan kita cukup untuk nerapi itu. Karena kita energi itu sebatas cukup aja gitu ya. Nggak usah berlebih lah gitu ya. Dan dengan teori keseimbangan yang kemarin, yang di episode yang kelima, kita tahu sebetulnya semuanya akan cukup gitu ya. Tidak akan ada yang berlebih. Karena ketika berlebih pasti ada pasien datang gitu ya. Sehingga kita cukup aja pas semuanya juga. Oke. Yuk, yang kedua, tips kedua. Jadi tadi ya 1, yang sekarang yang kedua. Yang kedua, tips untuk membangun kompetensi energi adalah berlatih secara bertahap. Kenapa? Ya Kang, itu kan logis Kang. Ya pasti saya latihan secara bertahap. Maksudnya begini ya. Ini kan kita mau ngeluarin seri latihan nih. Berbasis video. Kalau video misalkan sama kayak drakor misalkan ya. Drakor misalkan Full House atau yang suka drama Korea atau nggak tahu yang sekarang apa nih gitu ya, atau Hospital Playlist misalkan kalau suka drama Korea. Video ini akan suatu saat yang berbahaya, Akang dan Teteh akan menemukan misalkan 5 video. Biasanya dorongan untuk belajar itu tinggi sehingga video selesai, teman-teman besoknya pengen video kedua, pengen video ketiga, keempat. Padahal materi di video 1 itu belum terkuasai dengan baik. Nah, ini tidak bisa seperti itu kalau belajar olah nafas.
Kita harus sabar, harus step by step, ada indikator-indikator yang kita perlu capai dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Walaupun, ini saya garis bawah ya, walaupun materi itu kelihatannya sederhana. Kenapa materi MTHI bisa sederhana? Karena memang kita berpikir sangat keras, benar-benar nge-breakdown semua materi itu supaya jadi sederhana. Supaya mudah dicerna, mudah dilakukan, indikatornya jelas. Kalau udah sampai sini, baru kamu bisa ke sini. Gitu ya. Jadi kalau terlihat sebatas video, itu akan sangat terlihat gampang. Saya juga bisa begitu. Mudah itu mah, gitu ya. Sama kayak nonton, gitu ya. Terlihat mudah. Tapi beda kalau kita latih. Ketika kita berlatih dengan baik sesuai dengan instruksi, maka akan ada kesulitan yang muncul. Nah, kesulitan-kesulitan ini bagaimana kita menyikapinya, itu poin yang ketiga nanti kita obrolin. Ya. Tapi kita ngobrol dulu bahwa poin kedua dalam membangun kompetensi energi adalah teman-teman harus step by step sabar. Jangan ingin terlalu cepat materi baru. Materi baru itu tidak berguna, tidak akan efektif, tidak akan memberi manfaat jika teman-teman belum punya dasar yang cukup. Ya, kita nggak bilang dasar yang baik, nggak. Dasar yang cukup aja. Ya. Contoh, Kang, supaya saya kebayang. Contohnya gini. Materi pertama yang akan diajarkan melalui seri video latihan online sehingga seluruh Indonesia bisa belajar tentang terapi energi seperti apa, terapis itu akan muncul di mana-mana harapannya. Materi pertamanya adalah kepekaan. Karena kita adalah olah energi, kita harus rasain dulu energi itu apa. Sehingga kita itu ketika berarti jelas apa yang dirasain gitu ya. Apa yang diolah itu kita jelas, tidak ngawang-ngawang, tidak ngebayang-bayang, tidak mengira-ngira, tidak halusinasi. Tidak sugestif gitu. Dan ini mah memang kerasa. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah merasakan dulu energinya. Bagaimana cara merasakan energi? Kita sudah breakdown dengan cara yang paling sederhana. Sampai kelas 4 SD pun, anak kelas 4 SD pun pasti bisa ngerasain. Anak-anak kecil pun pasti bisa ngerasain. Kita punya banyak sekali pengalaman ngajarin ke anak-anak yang sangat-sangat muda. Gitu ya, waktu itu kita masih ada latihan di belakang. Salah putra-putri yang terapis suka ada yang latihan dan mereka bisa kok dan jago gitu ya, merasakan energi gitu ya. Nah, karena step pertama harus merasakan dulu, maka teman-teman harus ngulik di sana sampai benar energi itu benar-benar terasa. Gerakan kalau di video itu simple banget. Teman cuman gini-gini misalkan ya, maju mundur mudah gitu kelihatannya. Siapa yang nggak bisa begini-begini ya? Ya, bahkan sambil tiduran, sambil merem juga bisa. Sambil nonton juga bisa. Nah, karena ini terlihatnya mudah, gitu ya, maka kadang-kadang, udah saya bisa nih, gitu ya. Pengen langsung ke nafas. Karena step kedua adalah step kedua adalah melakukan olah nafas. Jadi kita kepekaan dulu diulik, setelah peka, kerasa energinya, baru kita ngobrol ke nafas perut, gitu ya. Pas nafas perut ini kita akan bakal lupa tuh masalah energi dulu. Karena teknik nafas juga kayak gampang kalau teorinya. Di video itu akan sangat gitu doang gitu ya. Tapi kalau dilatih dengan benar, teman-teman akan merasakan nafas perut 10 kali itu ternyata sulit. Nah, kalau teman-teman latihan nafasnya itu belum benar, belum merasakan kesulitan, dan belum mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul ketika ngatur nafas, dan udah maju ke step berikutnya, yaitu menggabungkan antara nafas dengan gerakan sambil merasakan energi yang ada, maka teman-teman akan mulai ada mentok di situ. Kalau tidak benar prosesnya dijalanin. Karena gerakan standar tarik, terus buang seperti ini, nafasnya harus bagus, dan energinya harus terasa. Dan terasanya tuh bukan hawara-hawara. Hawara-hawara tuh apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, hawar-hawar tuh kadang terasa, kadang enggak, atau terasanya tipis, enggak begitu, terasanya tebal ini ya.
Kalau kepekaan awal itu tidak dilatih dengan baik, maka ketika step ketiga menggabungkan antara olah nafas dan kepekaan, dengan dibantu dengan gerakan, maka pasti akan muncul satu keluhan umum yang standar, banyak banget yang komplain. Adalah, kok saya ketika bergerak itu kadang terasa, kadang enggak. Lup-lep gitu ya, bahasa Sunda mah. Kadang terasa, kadang enggak. Tolakan itu tidak konsisten, tidak terus-terus terasa. Hal kedua yang akan dirasakan, mulai mentoknya itu adalah ketika berlatih seperti ini, kok nggak padat. Kerasa ada tolakan, tapi kok nggak padat gitu. Itu dua hal yang sangat-sangat umum dialami oleh teman-teman yang baru berlatih. Itu indikator apa sebetulnya? Indikator bahwa teman-teman terlalu cepat ngambil materi baru. Kamu, Akang, Teteh, terlalu cepat. Harus mundur dulu ke yang basic dulu. Gitu ya. Itu poin kedua dalam bagaimana membangun kompetensi energi yang cukup. Ketika membangun kompetensi energi itu bukan berarti kita harus siapa gini, bukan berarti gini ya. Kalau seseorang itu memiliki jurusnya banyak, maka dia pasti sakti, pasti energinya besar. Enggak begitu. Kita bisa sangat memiliki kompetensi yang baik, walaupun jurus kita nggak punya sama sekali. Bahkan cuma gerakan doang ke depan itu bisa itu. Ini tadi ada Kang Dian. Kang Dian ini seseorang yang membuktikan bahwa terapi itu bisa segala macam dan mendapat aha moments ya. Jadi, oh gini gitu ya, mendapatkan ketika berlatih kan gini. Kita tuh berlatih kadang-kadang dipaksa ya. Latih dulu, nanti baru dapat. Oh gini tuh pengertian ya. Oh, aha momennya Kang Dian itu gerakannya tarik, buang. Gitu aja. Nguliknya itu, tapi setiap hari. Sampai suatu saat, oh iya ini toh maksudnya. Ya, ini loh yang maksudnya putaran energi, ini yang maksudnya kepadatan energi, ini yang disebut dengan bola gitu ya. Bisa jadi hal-hal itu datang ketika gerakannya sederhana gitu ya. Selama kita konsisten. Karena yang mahalnya itu saya selalu bilang, yang mahalnya adalah konsistensi. Kompetensi energi, kapasitas energi yang baik itu dibangun oleh konsistensi berlatih, bukan oleh jurus terbaru. Nah, ini underline ya, bukan oleh jurus terbaru. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan berlatih bareng-bareng, oh si ini udah sampai pembuka raga 2, si ini pembuka raga 1 sudah selesai. Kenapa saya cuman dilatihnya maju mundur ke depan cuman begini doang? Tidak perlu khawatir dan tidak perlu iri, karena justru itulah ciri khas yang jarang ada dalam sebuah latihan olah nafas. Kalau latihan olah nafas ya, instrukturnya bilang, Akang latihannya ini ya, Teteh tolong latihannya yang ini dulu. Itu berarti instrukturnya jago. Instruktur dia itu gini ya, ada 10 orang nih. Terus nanti instrukturnya bilang, yang ini berdua grup ya, nanti latihannya ini. Yang 3 ini latihannya ini. Ketika seorang instruktur itu bisa memilih seperti itu, artinya dia jago. Karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang ini, spesifik oleh orang ini. Kalau instrukturnya itu lagi malas, atau biasanya sih malas ya. Karena kan ini harus ngeliat satu-satu itu ya butuh ya malas sih sebetulnya. Kalau instrukturnya malas atau instrukturnya belum biasa jam terbangnya, dia akan bilang ya udah semuanya tarik gitu ya. Tahan, buang, harus seragam semua. Itu kalau instrukturnya lagi malas. Tapi kalau instruktur itu udah misah-misahin orang per orang bahkan gitu ya, atau grup per grup, ngasih materi berbeda untuk setiap grup, berarti instruktur itu jago. Dan mau benar-benar ngelatih. Karena dia akan memberikan apa yang benar-benar si peserta ini butuhkan. Karena kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Walaupun masuknya, mulai berlatihnya sama, progresnya berbeda, badannya berbeda, ya settingan awalnya berbeda, karakter energinya berbeda. Kita nggak tahu latihan di rumahnya seperti apa. Disitulah skill seorang instruktur itu akan teruji. Bagaimana memberikan materi yang pas untuk peserta latihan. Bukan memberikan materi yang dia suka.
Ini kalimat penting ya. Ini saya reach out sama para instruktur nih di masa depan gitu ya. Karena instruktur sekarang kan sangat saya kenal ya. Tapi saya bisa jadi nggak tahu 20 tahun yang akan datang siapa yang bakal ngelatih di MTHI. Saya nggak juga nanya saya udah kemana, udah nggak ada, udah gimana. Tapi saya yakin 20 tahun yang akan datang akan ada orang yang berlatih materi olah nafas MTHI. Ada orang yang melatih juga. Makanya saya bilang ini ke pelatih-pelatih masa depan. Ya. Kita melatih itu bukan apa yang kita kuasai. Satu. Kita melatih itu bukan apa yang kita suka. Kita melatih itu melihat kebutuhan dari peserta latihan. Kalau si ini ternyata fasenya si A ini ya, fase peserta latihan A ini butuhnya dia ngulik nafas perut, berikan nafas perut. Biarin dia nafas perut dengan baik dulu. Kalau si B ini sudah bisa untuk latihan kuda-kuda, berikan latihan kuda-kuda. Bukan karena kita jago kuda-kuda, bukan karena saya jagonya kardio, larinya jago, semua disuruh lari. Nggak bisa seperti itu. Kita itu melatih sesuai kebutuhan. Tidak semua orang sama. Maka saya tadi ya, bilang pada para pelatih, para instruktur di masa depan, hati-hati dalam melatih. Ya, bukan melatih itu bukan masalah kita, bukan masalah kita, bukan kalimatnya salah nih. Melatih itu bukan untuk kepentingan kita sebagai instruktur, tapi untuk kepentingan peserta latihan. Ya, jadi makanya teman-teman kalau perhatiin sekarang di MTHI saat ini, kalau instruktur ngelatih itu kadang-kadang materi simple, nggak riweh, nggak ripuh nggak aneh-aneh gitu. Karena itulah yang dibutuhkan. Gimana caranya kita mengakselerasi kemampuan si peserta latihan sebaik mungkin sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ya, itu tentang poin kedua. Ya, tadi poin kedua adalah kita harus berlatih secara bertahap, gitu ya, bertahap, sabar. Perhatikan indikator-indikator ketika kita boleh untuk materi berikutnya. Ketika kita ngobrol video based learning, itu kendali semua ada di teman-teman, di Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh, rekan, teman, dan sahabat yang berlatih. Saya tidak akan bisa bilang Ibu jangan ngeklik play video sebelumnya, nggak ada. YouTube-nya kan di tangan Akang, Teteh, Bapak, Ibu. Yang ngeklik next video kan kalian. Justru sehingga kemampuan untuk mengassessment, assessment bahasa Indonesia apa ya? Menguji, mengevaluasi apakah kita sudah siap untuk video kedua, itu semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu. Kita berharap semuanya bisa membangun kompetensi energi yang cukup. Sehingga kita berharap teman-teman bisa melakukan self-assessment kapan saya siap buat materi berikutnya. Kita itu bukan balapan siapa yang paling banyak nonton video. Kita itu sedang membangun kompetensi, energi sesuai dengan kecepatan kita. Ya. Sehingga goalnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat, bagaimana kita kemampuan terapinya meningkat. Karena goalnya itu bukan banyak-banyak nonton video, maka teman-teman akan perlu mengatur bagaimana ngebangun blok-blok bangunan ini sehingga menjadi bangunan yang kuat. Ekspektasi kita punya bangunan yang kuat, fondasi yang kuat, sampai dia bisa terus meningkat. Jangan sampai teman-teman buru-buru membuat sebuah bangunan, fondasinya masih basah, sudah ditumpuk naik bata gitu ya. Apa yang terjadi adalah ketika lantai 2 masih bisa, lantai 3 retak bawahnya. Kalau udah retak nggak bisa maju lagi, teman-teman balik harus bikin fondasi lagi. Justru itu akan memperlambat kemajuan teman-teman. Ya. Balik ke materi, jadi udah ada 2 tips yang dikasih. Yang pertama adalah ketika mulai berlatih, teman-teman harus open mind. Ya, terima dulu, selalu waspada betul, terima dulu, pahami dulu. Kalau itu akhirnya teman-teman setuju, silahkan dilakukan.
Kalau akhirnya teman-teman tidak setuju, it's okay. Masih banyak alternatif lain untuk olah nafas, masih banyak alternatif lain untuk self healing, gitu ya. Tidak harus materi MTHI. Yang kedua, apa sih tips kedua supaya membangun kompetensi energi yang cukup itu bisa tercapai? Adalah belajar step by step. Ingat, pembelajaran via video kendali ada di teman-teman. Maka teman-temanlah yang harus benar-benar hati-hati membangun fondasinya. Supaya apa? Supaya bangunan yang dibikin sama teman-teman itu bisa terus berkembang. Ya, jangan sampai teman-teman suatu saat mentok. Terapi ini kok jadi nggak bener ya? Kok terapi jarak jauh saya kok nggak yakin ya? Segala macam itu akan muncul gitu ya. Ya ketika pasiennya baru 3-5 sih mungkin nggak akan terlalu kerasa. Tapi nanti kalau udah makin lama itu mentok itu muncul gitu ya. Pasti. Ya. Oke, balik ke tips 3 dan untuk hari ini adalah tips terakhir gitu ya. Masih banyak, bukan masih banyak sih, nggak banyak sih. Hari ini kita kasih 3 tips saja. Tadi udah diulas bahwa ketika berlatih, teman-teman akan mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, saya ulang lagi ya. Ketika berlatih, teman-teman akan mengalami kesulitan-kesulitan. Saya mau ngomong 2 hal. Kalau teman-teman berlatih dan tidak mengalami kesulitan, maka teman-teman pasti nggak berlatih. Pasti ada yang salah dengan latihannya. Karena latihan yang benar pasti akan menghadapi kesulitan. Saya ulangi sekali lagi ya. Sebuah tips ketiga adalah, saya mau bilang gini, ketika berlatih, teman-teman pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kalau teman-teman berlatih dan tidak mengalami kesulitan, artinya latihan Anda, latihan Akang, Teteh, Bapak, Ibu, teman, rekan, dan sahabat itu tidak benar. Karena latihan yang benar pasti akan menghadirkan kesulitan. Setelah kesulitan itu hadir, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Contoh sederhana, real banget, banyak banget dirasakan. Latihan nafas perut. Tarik, buang, gitu ya. Latihan nafas perut itu secara teoritis, kalau lihat video, kalau dengar, kalau lihat baca doang, itu gampang. Tarik nafas lewat hidung, kembungkan perut, gitu ya. Usahakan perutnya kembungin. Dada usahakan minimal geraknya. Tanpa ditahan langsung buang. Pas buang kepesin perutnya, buang lewat hidung. Masuk lewat hidung, keluar lewat hidung, tarik langsung buang, kembungin perut pas tarik, kempesin perut pas buang. It's that simple. Kalau kita tuliskan juga, nggak sampai 5 baris. Tulis aja. Nggak akan sampai 5 baris. Diomongin nggak akan sampai 1 menit. Nonton video nggak akan sampai 1 menit. Ketika teman-teman berlatih seperti itu, tarik langsung buang, kembungin perut pas tarik, kempesin perut pas buang, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Ketika teman-teman berlatih, it sounds easy. Dan it feels easy. Terasanya gampang. Set gitu ya. Oh, enakeun, nyaman, nyantai. Bisa sambil nonton sinetron Ikatan Cinta, pas iklan kan lama ya. Kalau teman-teman orang Bandung ketika di perapatan Carrefour tuh, Soekarno-Hatta dan dan Ibrahim Aji itu udah bisa latihan gitu ya. Nyantai, gampang. Tapi ingat, ketika teman-teman latihan itu nyantai dan gampang, artinya latihannya, saya nggak bilang salah lah, tidak efektif. Ada yang salah di situ. Ya ada yang salah. Kasarnya salah weh. Apa sih yang sebetulnya kita cari ketika latihan? Gini, kalau teman-teman latihan nafas perut itu benar, pasti akan mengalami kesulitan narik nafas. Susahnya ngatur nafas itu pasti. Loh kan, Kang, saya ngelakuin gampang-gampang aja. Udah bener, hidung-hidung, tarik langsung buang, kembungin dan kempesin perut, saya udah bener kan lakukan. Nggak ada susahnya tuh. Nyantai, gampang. Disitulah teman-teman, saya mau bilangnya gimana ya?
secara teoritis, secara praktek sudah benar, tapi tipsnya belum dapat. Triknya belum dapat. Trik lah ya, bukan tips ya. Triknya belum dapat. Triknya sebuah nafas perut berada, semua olah nafas ya, kalau di MTHI. Triknya nafas perut berada di buang nafasnya. Ada tiga fase gini. Untuk belajar nafas yang baik ada 3 fase. Kita ngobrolnya fase tahan. Yang level dasar banget adalah fase buang, fase tarik, baru fase tahan. Kalau itu ada tarik tahan buang. Kalau nafas perut kan tarik langsung sama buang, maka kita harus concern di buangnya seperti apa, tariknya seperti apa. Tapi nggak usah mikirin tarik dulu, buang dulu yang harus pinter, yang benar-benar diulik. Ya. Jadi kalau teman-teman itu, saya ulang lagi, kalau teman-teman ngerasa gampang kok, nyaman, santai, relax gitu ya, oh itu berasa sakti aja gitu ya, udah bisa nafas perut. Artinya kalau belum susah berarti salah. Triknya adalah teman-teman kalau udah pada tahu nih nafas perut seperti apa, udah biasa latihan seperti apa, teman-teman harus buang nafas itu benar-benar sampai habis. Perut itu bukan dikempesin biasa, saudara. Perut itu dikempesin sampai sengaja ngek gitu. Untuk awal-awal tuh seperti itu, ngek sampai nggak bisa neken lagi. Ya. Jadi bukan nyantai gitu, enggak. Kalau dari samping ya, misalkan ini badan nih, ini perut. Bukan cuman begini doang. Ini tarik, pas buang, udah mentok, gituin lagi. Dalemin lagi. Sampai habis benar-benar, nggak ada nafasnya, nggak ada lagi yang keluar gitu. Belajar ngebuang nafas sampai benar-benar habis. Coba lakukan itu. Maka teman-teman akan merasakan, ternyata nafas perut itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nafas perut itu kok susah ya? Saya kok nafas perut 20 kali tuh kucur-kucur keringet gitu. Saya 5 kali aja ngos-ngosan. Kenapa ini narik nafasnya jadi susah banget? Itulah tanda di mana teman-teman sudah berlatih dengan benar. Jadi, seorang terapis energi ketika berlatih itu tidak pernah dan gak boleh pernah mengharapkan latihan itu mudah. Karena proses latihan ada proses yang sulit. Kalian tuh dibohongin kalau dibilang latihan nafas tuh gampang. Jadi terapis tuh mudah. Bisa dilakukan oleh semua orang gitu ya. Iya betul. Tapi kalau mau bener, kalian akan menemukan banyak sekali kesulitan. Karena kita itu berkembang dari kesulitan. Ketika kita awalnya latihan 10 kali nafas perut itu susah. Tiba-tiba depan kita jadi putih kayak pengen pingsan. Percayalah bahwa tubuh kita sedang dilatih dengan ekstrim. Sehingga teman-teman dalam 1 minggu ke depan terus latih, maka teman-teman 5 nafas itu sudah tidak lagi jadi masalah. Badannya sudah beradaptasi. Makin kuat, makin terbiasa gitu ya. Terbiasa. Makin dia akan adaptasi, makin kuat. Awalnya 5 kali nafas tuh edan-edanan susah sekali. Pengen pingsan kadang-kadang. Ya. Tapi kalau kita konsisten berarti 5 itu tidak akan jadi masalah. 10 yang akan jadi masalah tetap. Kalau udah 10 tercapai, 12 bakal jadi masalah. Begitu. Karena latihan itu nyari masalah. Nyari susah. Jadi kalau teman-teman berlatih nih, teman-teman yang para terapis saat ini atau terapis masa depan sedang berlatih, terus santai-santai, apa yang kalian dapat kalau latihannya santai-santai? Apa yang kalian dapat kalau latihannya enakeun gitu? Itu mah bukan latihan. Kalau teman-teman ingin membangun sebuah kompetensi energi yang benar, membangun sebuah kompetensi energi yang cukup untuk memberikan pelayanan maksimal pada sesama, maka kalian akan menghadapi sebuah latihan yang sulit dan selalu akan sulit. Awalnya latihan sulit, kalian terusin jadi mudah. Ketika sudah mudah itu bukan latihan lagi. Kalian harus cari lagi yang lebih sulitnya apa. Perlama, perbanyak. Gitu ya, kasih beban, pecah konsentrasi. Hal-hal itu akan selalu kita alami. Karena sebuah latihan yang baik pasti berat. Sebuah latihan efektif pasti berat.
Kang, kalau gitu, kalau latihan saya nyantai-nyantai, energi saya terbangun atau tidak? Terbangun, tapi mungkin nggak cukup. Terbangun, tapi mungkin tidak akan bisa kuat menopang bangunan yang sampai tingkat-tingkat berikutnya. Gitu ya. Bisa buat nerapi standar mah. Tapi kalau nanti ada kasus-kasus yang sulit, teman-teman akan perlu bantuan. Untungnya kita komunal, terapis energi itu tidak sendiri-sendiri. Satu orang keteteran, yang lain pasti siap bantu, gitu ya. Itu untungnya punya organisasi, saling bantu, saling cover, saling support, gitu ya. Saya tahu A, teman-teman tahu B, huruf A dan B bisa bikin kata yang baru, gitu ya. Kalau saya cuma huruf A doang, apa yang saya bisa buat? Sebuah kata apa yang bisa dibuat dari huruf A doang? Ya paling A, gitu ya. Tapi kalau saya punya huruf B, teman yang punya huruf B, saya bisa bikin AB, ABA, BABA, dan teman-temannya. Kalau kita punya 26 huruf, di lingkaran komunitas kita, di lingkaran pertemanan kita, di lingkaran organisasi kita terdiri dari 26 huruf, maka kita bisa nulis kata apa aja. Dan ke hati bermanfaat buat orang lain. Kita itu dibangun dari perbedaan. Yang harus collaborate gitu ya, kerjasama seperti itu, saling support. Nah, kembali ke latihan, pilihan sekarang ada di teman-teman. Ya, saya ngobrol ke terapis sekarang yang saat ini ada, saya ngobrol ke terapis yang 1 tahun akan datang hadir gitu ya, akan lahir. Saya ngobrol ke terapis-terapis yang 20 tahun yang akan datang akan hadir di Indonesia ini gitu ya, di MTHI ini ya. Saya nggak tahu namanya MTHI masih ada atau enggak gitu ya. Saya ngomongnya begini. Pilihan di tangan teman-teman. Bagaimana membangun kompetensi energi yang cukup di tangan teman-teman. Hari ini, melalui episode ke-6 MTHI Talks, saya ngasih 3 tips yang menurut saya sih ini powerful banget ya. Simple, but it's powerful. Karena ini udah poin-poinnya banget. Saya ulangi ya. Yang pertama, ketika berlatih, mulailah dengan open mind. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang. Pengetahuan kita beda-beda, wawasan kita beda-beda, sikap kita beda-beda. Cara kita ngomong, cara kita nerima beda-beda semua. Kalau kita mulai sesuatu yang baru, kita mulailah dengan open mind. Ketika sudah memiliki sebuah pemahaman yang penuh, maka silakan, boleh setuju atau tidak. Ya. Yang kita hindari adalah baru lihat logonya, MTHI, logonya jelek. Pasti nggak bagus. Ya jangan gitulah, gitu ya. Kemampuan kami mendesain logo mungkin sangat-sangat buruk, tapi belum tentu dalamnya seburuk itu juga. Kalau ternyata di dalamnya itu juga buruk, setelah teman-teman ikuti, ternyata buruk, ya sudah, jauhilah keburukan, kan gitu ya. Jangan sampai cover itu jangan sampai ya belum tahu apa-apa, nggak akan dapat apa-apalah kalau misalkan kita berlatih sesuatu dengan prejudis ya, dengan asumsi atau penghakiman dari awal, gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua, ketika teman-teman hendak membangun kompetensi energi yang cukup, definisi cukup adalah cukup buat terapi, baik itu terapinya asam urat, diabetes segala macam, atau kanker atau apa. Maka tips keduanya adalah teman-teman harus berlatih secara bertahap, sabar. Orang yang sangat-sangat berkepentingan memiliki kompetensi energi yang cukup adalah Akang dan Teteh sendiri. Karena Akang dan Teteh yang akan memanfaatkan energi itu. Gitu ya. Bagaimana memanfaatkannya silahkan, bebas gitu ya. Anggaplah teman-teman membangun sebuah rumah. Kalau teman-teman diberi pilihan pengen bangun pondasi seperti apa, pasti kita semua bilang saya pengen pondasi terbaik, terkuat, yang mampu untuk support sampai 100 tingkat, misalkan gitu ya. Maka bangunlah itu. Ini semua ada di tangannya Teteh. Tidak usah buru-buru. Kalau kita bangun bangunan aja, kalau dicor itu, ini pengetahuan nih. Kalau teman-teman bikin bangunan, base-nya cor gitu ya, dicor. Itu dari ngecor sampai naik lagi harus ditunggu 28 hari. Nggak bisa. Hari ini dicor, set, cor. Besok naik lagi, cor, ambruk gitu ya. Harus ditunggu 28 hari supaya kekuatan betonnya itu maksimal gitu ya.
95% kekuatannya dalam 28 hari. Maka teman-teman kalau ditanya fondasi seperti apa yang ingin dibangun, pasti pengen yang paling kuat. Maka bangunlah secara bertahap. Waktu itu sesuatu yang mahal, yang kita nggak punya, maksudnya nggak bisa kita balikin gitu ya. Harus dipakai semaksimal mungkin. Lebih mending alon-alon, pelan-pelan, bertahap, tapi bisa terus maju, dibandingin cepet-cepet, di step kelima mentok. Harus balik lagi dari awal. Itu kan berarti buang-buang waktu ya. Malah ini yang buang-buang waktu. Ya, malah yang pelan-pelan menyusun puzzle demi puzzle lah yang efisien terhadap waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi adalah ketika ingin membangun sebuah kompetensi energi yang cukup, tips ketiga adalah teman-teman harus melihat kesulitan sebagai sesuatu yang sangat-sangat wajar, malah wajib ditemui dalam berlatih. Karena ketika kita berlatih tanpa kesulitan, artinya itu bukan berlatih. Hanya dengan kesulitanlah kita akan berkembang. Maka teman-teman, kalau ingin membangun sebuah kompetensi energi yang kuat, cintailah kesulitan itu. Kita tuh orang-orang hebat. Makanya saya bilang ke teman-teman nih, para terapis yang udah saat ini bergabung gitu ya. Saya pribadi itu sangat-sangat salut pada teman-teman. Karena orang-orang itu, kalian itu orang-orang yang mau gitu bersusah payah, berlatih buat orang lain gitu. Menurut saya itu hebat gitu. Jarang ada yang begitu gitu ya. Istilahnya gini lah. Kalau kita latihan secara komunal, banyakan gitu ya. Kita latihan olah nafasnya nggak bener juga, nggak ada yang tahu, nggak akan ada yang marah. Tahu sih mungkin iya ya. Kalau pelatih sih, instruktur sih pasti tahu mana yang latihannya asal-asalan, mana yang nggak atau gimana. Kami sih pasti tahu. Tapi kalau teman-teman latihan komunal gitu, kan nggak akan dimarahin juga gitu ya. Sepanjang sejarah saya tahu para instruktur di MTHI, nggak pernah tuh ada yang marah-marah, kamu tuh nggak bener, jebret-jebret, tendang, nggak pernah. Anda berlatih dengan baik, Anda berlatih dengan tidak baik, Anda berlatih dengan serius maupun tidak serius, tidak akan dimarahi. Silakan aja. Tidak akan pernah ada konflik di situ. Karena setiap instruktur tahu bahwa dia hanya nganterin orang ini yang mau berlatih ya, orang-orang yang berlatih kepada ngarahin jalurnya ke sini. Masalah dia sampai mana ya masing-masing kan gitu ya. Tidak ada target harus semua kemana, enggak kan. Sehingga kendali itu, self-assessment itu ada di diri masing-masing. Nah, jadi saya salutnya adalah karena saya sangat-sangat merasakan melihat kalau ya sebatas saya kalau lagi ngelatih ya, saya yang latihannya kok serius gitu ya. Padahal mereka punya kesempatan untuk nggak serius. Padahal mereka punya kesempatan untuk latihan asal-asalan yang nyaman, yang nggak capek, tapi mereka milih yang capek. Berarti mereka udah dapet ini esensinya. Ya, jadi saya salut banget. Saya bilang nih, salut banget sama teman-teman yang memilih sulit daripada mudah, gitu ya. Karena dia tahu di balik sulit itulah kemampuan akan meningkat. Nah, saya reach out ke teman-teman yang sedang menonton atau nanti yang nonton video di YouTube-nya, mindset-nya harus baik gitu ya. Atau mungkin mindset-nya harus benar lah. Menurut saya cara yang benar sih kayak gini sih ya. Teman-teman harus mencintai kesulitan itu. Ini adalah indikator paling gampang banget. Latihan tuh udah benar atau enggak. Karena latihan yang benar pasti sulit. Kalau teman-teman berlatih tidak sulit, pasti nggak benar, udah aja gitu. Ya, tinggal kalau, saya nggak sulit nih, berarti saya nggak benar. Nggak benernya sebelah mana? Nah, itulah harus di-review. Latihannya apa? Kurangnya sebelah mana? Harusnya seperti apa? Dari situ kita akan meningkat, selalu memperbaiki diri. Oke, itu mungkin teman-teman apa yang kita pengen sampaikan di MTHI Talks ini. Sambil terakhir-terakhir kita juga ngingetin buat para terapis, kita sudah bersusah payah juga menghadirkan sebuah produk pendukung terapi. Ini adalah Athera 27, air minum, ini bukan air minum ya. Jadi saya ulangi, ini adalah Athera 27
yang bukan air minum. Ini adalah energy pack gitu ya. Energy pack itu apa ya? Paket energi. Karena di sini terkandung energi pengobatan gitu ya, yang sudah disetting via pakai biokeramik, pakai magnetic resonance, terus mata airnya juga pilihan yang disurvei dari berbelasan mata air, yang gampang, yang deket ada, tapi kita nggak ambil yang deket, kita ambil yang 6 kilo di atas gunung, 6 kilo dari pabrik gitu ya, karena konten energinya memang cocok buat pengobatan. Ini udah sangat-sangat mempermudah para terapis. Maka teman-teman, yang saya mau bilang gini ke para terapis jangan ragu untuk merekomendasikan produk yang memang bagus dan membantu pasien pulih lebih cepat. Karena sesungguhnya apa yang diinginkan oleh pasien adalah pulih lebih cepat. Ya, pulih lebih pengobatannya berjalan secara efektif gitu ya. Kalau ada produk-produk yang sekiranya bisa membantu, rekomendasikan. Masalah di pasien ini setuju untuk mengkonsumsi atau enggak itu bukan masalah kita. Yang penting kita sudah merekomendasikan. Gitu ya. Testimoni tentang ini banyak banget. Kalau buat terapis yang sekarang masih aktif sih, nggak usah diomongin lagi ya. Semua juga udah bertestimoni betapa ini produk sangat membantu gitu ya. Tuh, seperti kemarin juga kita udah punya produk-produk yang keluar. Karena kan 2021 kita targetnya adalah, visionnya adalah memberikan support maksimal terhadap para terapis gitu ya. Baik dari latihan, baik dari produk pendukung gitu ya. Ini ada produk-produk pendukung yang mau saya kenalin. Ini banyak banget, terus terang ini banyak banget gitu ya. Yang pertama, kalau ini sedikit ya, adalah suplemen latihan MTHI gitu ya. Jadi MTHI itu targetnya ngeluarin 3 suplemen, tapi yang saat ini udah ada baru 2. Yang satu suplemen A itu untuk nutrisi. Karena berdasarkan survei, kadang-kadang terapis itu makannya, konsumsi gizinya kurang lengkap gitu ya, padahal dia aktivitas tinggi, kemudian dia juga memberikan pelayanan pada pasien. Khawatirnya kalau asupan gizinya tidak lengkap, tidak baik, bukan lengkap ya. Ya tidak lengkap ya, tidak disupport dari gizi, khawatirnya walaupun latihannya baik bisa jadi malnutrisi, daya tahan bisa turun gitu ya. Maka kita ngeluarin suplemen A untuk melengkapi nutrisi harian para terapis gitu ya. Sayangnya produknya nggak ada ya. Dia lebih banyak, isinya 100. Harganya juga nggak terlalu mahal. Murah lah segitu mah. Nah, yang kedua ini adalah, kalau saya lihatin ini adalah suplemen latihan suplemen khusus untuk latihan. Sebenarnya nggak khusus latihan ya. Kegunaan yang dikejar adalah untuk memperlancar peredaran darah, sehingga teman-teman kalau latihan 1 jam sebelum latihan minum 3-4. Di sini tulisnya 3, tapi bisa sampai 4. 3-4 kapsul yang ini. Ini 1 botol isinya 50. Berarti kalau anggaplah 4, berarti mungkin bisa buat 10 kali latihan kalau mau efektif ya. Ini udah banyak yang testimoni kerasa beda. Which is alhamdulillah, karena itu kejarannya gitu ya. Kegunaan lain apanya? Kita juga tahu bahwa terapis tadi mobilitas tinggi, kadang-kadang dia banyaknya juga yang motoris. Mungkin dia akan kena hujan, kena panas, ngudar ider gitu ya. Karena kan kalau terapis yang panggilan ya, atau yang punya pasiennya di berbagai tempat, itu biasanya banyak habis waktu di jalan. Nah, ini akan membantu mereka untuk mempertahankan vitalitas gitu ya. Jadi nggak terlalu capek. Nah, kalau teman-teman habis aktivitas tinggi, capek, karena ini memperlancar peredaran darah, bisa pakai produk suplemen khusus latihan dari yang untuk terapis energi ini. Gitu. Nah, buat pasien apa, Kang? Gitu. Itu kan buat para terapis ya. Jadi para terapis itu saat ini ada 2 produk suplemen. Nah, kalau buat pasien, berarti yang udah punya keluhan penyakit spesifik, kita punya produk dari TRU Herbs. TRU itu terapi rumah ulin. Herba terapi rumah ulin. Ini saya perkenalkan yang hot selling. Hot selling itu yang banyak banget dipakai. Ini ini adalah yang kanker. Ya. Isinya apa nanti kita akan ngeluarin
kayak katalognya. Nanti kita dibahas. Basically ini untuk ngebantu pasien-pasien yang punya keluhan kanker gitu ya. Ini selalu fresh, jadi ini sampai 2022 kalau expirednya ya gitu ya. Ya kalau tapi biasanya cepat habis sih, jadi nggak ada yang stok lama gitu ya. Keluhan berikutnya yang banyak dan banyak terbantu juga ini lambung, terus ada penyubur karena ternyata terapi energi ini banyak juga yang promil, program hamil ya, ingin memiliki keturunan. Kalau dia bermasalahnya ada di hormon, biasanya kita saranin juga buat kapsul yang penyubur. Terus ini kista dan miom, ini keluhan yang banyak banget gitu ya. Kista dan miom ini banyak banget di kita punya pasien di Jalan Subang. Kita bantunya sama ini. Dan yang satu lagi adalah asam urat. Nah, ini sedikitnya, ini menarik ini kapsul. Asam urat. Asam urat juga biasanya keluhan yang umum ya. Kan keluhan umum itu asam lambung, asam urat, rematik gitu ya. Nah, jadi kita punya produk-produk yang membantu proses pemulihan pakai herbal. Kalau kemarin teh, kita akhirnya keluarin kapsul. Kenapa? Karena kalau yang begini lebih mudah buat ditransport ya. Kalau dikirim ke luar kota, ke seluruh Indonesia kita siap kirim. Kedua, juga lebih terukur. Maksudnya gini, ini kapsul kan udah jelas ya, satu kapsul isinya berapa miligram gitu ya, 80 miligram biasanya. Terukur, beda dengan teh gitu ya. Kalau teh kan kadang-kadang nyendoknya atau gimananya beda-beda gitu ya. Jadi ini lebih terukur dan kita pikir oke, ini lebih bagus untuk pemulihan. Makanya sekarang teh dikurangin, sekarang kita mulai banyak keluarin yang kapsul ini. Dia juga lebih awet untuk shelf life ya, buat waktu setelah bikin terus dikemas, dia lebih awet sebetulnya. Oke, itu adalah produk-produk yang kita punya gitu ya. Saya mau bilang begini, terapi energi itu sudah sangat cukup, sangat bisa untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit apapun gitu ya. Walaupun kita ngeluarin produk herbal, saya mau bilang begini, produk herbal itu tidak harus. Hanya digunakan kalau misalkan kasus-kasus, dua kasus sebetulnya. Satu kasusnya pasien ini memang ingin progresnya lebih cepat. Asupan gizi itu akan membantu gitu ya. Maka herbal ini akan bisa membantu. Tapi kalau misalkan pasiennya juga tidak terlalu harus cepat gitu ya, tidak ingin ya gimana ya, kamu nggak pakai kapsul herbal juga nggak apa-apa, it works gitu ya. Selama bertahun-tahun ini sebelum kita ngeluarin kapsul juga it works gitu ya. Pasien kita sudah ribuan gitu ya, lebih dari puluhan ribu mungkin ya, dan semuanya itu diterapi pure terapi hanya dengan Athera 27 saja. Tapi kalau Athera 27 sih memang nggak harus, tapi hampir kewajib lah. Karena ini ngaruh banget ya. Ini ngaruh banget. Soalnya gini, pasien tuh diterapinya hari Senin. Dia datang lagi hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya ya backup energinya dari energi ini gitu ya. Kalau Athera 27 sih lebih cenderung ke harus. Masalahnya ini kalau luar kota nggak bisa ini gitu ya. Dikirim ke Kalimantan, wah susah juga gitu ya. Repot ini masalahnya. Nah, tapi lebih hampir kewajib lah kalau ini ya. Kalau terapis energi ya hampir kewajib lah menyarankan yang ini. Nah, tapi kalau kapsul itu lebih loose ya, nggak wajib. Tadi kasus pertama adalah dia akan mempercepat si proses pemulihan harapannya. Jadi kalau kasus-kasus yang biasa-biasa aja nggak harus juga nggak apa-apa. Nggak perlu juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah kalau kasus-kasus parah. Kalau kasus-kasus parah itu memang akan kita lebih sarankan untuk pakai kalau kasusnya parah. Nah, cuman parahnya ini teman-teman juga harus tahu, kalau misalkan ternyata dia ada ginjal gitu ya. Sementara kalau kita minum kapsul herbal, itu kita sarankan minum airnya harus banyak. Kenapa? Takutnya kandungan itu menumpuk di ginjal. Makanya selalu minum harus banyak. Kalau minum baik suplemen, baik herbal, vitamin biasa, kalau teman-teman beli vitamin di apotek, minumnya harus banyak. Supaya tidak ada penumpukan di ginjal atau di kandung kemih gitu ya. Itu alasannya itu.
Nah, jadi kalau kasus-kasus ginjal biasanya kita nggak terlalu nyaranin orang-orang untuk herbal ya, kecuali yang herbal khusus ginjal. Tapi herbal khusus ginjal juga tergantung kasusnya. Kalau kasusnya batu ginjal, iya. Tapi kalau kasusnya gagal ginjal, udah cuci darah, kita tidak menyarankan untuk minum herbal gitu ya. Jadi ada kasus jika maka gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin penutupnya. Terima kasih sudah mendengarkan, udah ada kenalin produk juga ya, karena menurut saya penting juga sih teman-teman tahu bahwa kita itu supportingnya seperti apa di tahun ini. Sorry, ada yang nanya di IG, Sofia 158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk stroke apa? Stroke itu selain terapi ya, terapi udah jelas di kepala, di jantung, pemulih saraf, diputerin. Ketika terapi kasih jarak, jangan nempel ke kepala, tapi jarak, terus energinya diputar, gitu ya. Kalau buat herbalnya, ada herbal khusus stroke ada. Cuman tadi nggak ada diliatin ya. Kita udah ada kalau yang buat stroke bisa di atas tadi komen ada nomor telepon. Nomor telepon itu adalah humasnya dari MTHI. Jadi bisa order ke nomor itu kalau perlu ya. Tidak ya kalau perlu aja. Kira-kira itu. Nah, oke, itu mungkin pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mengenai tadi saya ngenalin produk, ingat saya ini wanti-wanti takutnya salah ya sih. Ingat, base dan core-nya MTHI, base dan core-nya kita adalah terapi energi. Maka yang harus dikuatkan adalah terapi energi. Walaupun kita udah ngeluarin produk kapsul, jangan sampai kita jadi ngandelin ke kapsul. Ini penting ya. Ini kayak kalau jualan mah saya nggak niat sebetulnya jualan. Kesannya kayak begitu. Ingat loh, core-nya kita adalah terapi energi. Core-nya kita adalah latihan kita. Ini yang harus tidak tergoyahkan keyakinan kita. Karena tanpa kapsul, tanpa herbal, kita bisa buat nerapi. Maka, fokuskan pada mengembangkan kapasitas energi yang cukup. Herbal itu suplemental. Gitu ya. Herbal itu suplemental. Jangan sampai kita jadi penjual herbal. Gitu ya. Jangan sampai kita jadi penjual herbal. Ngandelin herbal, kemana-mana. Walaupun ini kualitasnya bagus, bisa jual dengan baik, dan kita jual pun nggak malu ya. Maksudnya kita bukan jual barang jelek gitu loh. Ini jualan barang bagus gitu ya. Jadi ini cocok buat orang-orang yang nggak bisa jualan. Karena orang-orang nggak bisa jualan tuh nggak bisa bohong. Jadi makanya jualannya harus barang yang bagus. Ini barang-barang bagus sebetulnya. Tapi saya nggak pengen para terapis itu beralih profesi jadi penjual herbal. Kita bukan penjual herbal. Kita adalah terapis energi. Kita ada orang-orang yang tadi menjalankan 3 tips gitu ya. 3 trik tadi untuk membangun kapasitas energi yang cukup. Oke, mungkin sampai sini dulu episode ke-6. Terima kasih atas menyimak. Insya Allah kita akan keluarkan video latihan dalam waktu dekat, kemudian video di IG ini juga akan ada di YouTube sehingga bisa di-play dengan jauh-jauh lebih mudah lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Azhari dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia, siaran langsung di Jalan Subang nomor 29 Antapani, Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu setengah jam, gelo bro.